Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi, Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Kemarin ada itu ya kegiatan di Pemkot Tangsel ya, ada yang datang nggak tuh? Saya lihat di grup. Ya, sekarang kita hari ini agendanya ngelanjutin bentuk ancaman IT ya, ya terutama untuk eh, s- bentuk serangan dari aplikasi website ya. Saya sharing dulu. Udah kelihatan? Iya, Pak. Oke, makasih. Ya, saya jelasin lagi. Ini DVWA ini adalah eh, ini ya website yang memang dibuat oleh suatu komunitas gitu ya untuk para praktisi security untuk latihan ya, latihan misalkan mau coba serangan SQL injection kah, serangan cross site script kah, atau yang lainnya itu bisa pakai ini ya DVWA. Ini bisa diinstal sendiri sini ya kalau mau lihat website-nya. Nah, ini di Gninja. Nanti tinggal di cloning aja sih, kalau mau lebih gampang sih tinggal pakai yang versi Docker ya, ini. Tinggal jalanin ini nanti langsung jalan. Gitu. Saya mau contohin ada apa aja sih. Di sini ya ada banyak beberapa jenis ancaman serangan ya, threat gitu untuk aplikasi website. Yang pertama itu ada brute force, terus ada command injection, CSRF, sampai sini ya, sampai JavaScript ya. Sebenarnya nggak sebatas ini kalau dari bentuk-bentuk serangan yang mengarah ke website, ada banyak banget sebenarnya. Di sini mungkin hanya yang top 10 OWASP atau ya memang yang paling sering aja, paling sering terjadi ya di suatu aplikasi website. Ya, ini saya cobain dulu untuk yang bentuk serangan brute force ya. Nah, brute force itu apa sih? Brute force itu salah satu teknik serangan yang dimana hacker ya atau attacker itu sebenarnya dia tuh nggak tahu password dari seseorang itu apa gitu. Tapi kemungkinan dia bisa tahu username-nya, misalkan cari username itu kan bisa banyak ya, bisa bisa melihat dari struktur webnya gitu ya. Kalau misalkan kayak di Facebook gitu. Di Facebook kalau kita melihat apa namanya? Kalau kita melihat teman kita itu kan di URL-nya suka ada username-nya tuh. Nah, itu bisa dipakai di sini terus tinggal cari password-nya. Nah, untuk cari password-nya gimana si hacker ini gitu. Si hacker ini biasanya udah punya susunan password-password yang biasa dipakai orang gitu ya di internet. Jadi nanti dia tinggal coba masukin satu, satu, satu gitu ya sampai ketemu mana password yang tepat. Oke, misalnya ini ya admin. Saya cobain dulu. Saya coba login.
Username and or password incorrect. Misalkan saya coba lagi admin. Passwordnya misalkan 123. Saya coba login lagi. Gagal. Incorrect. Nah, ini akan dites terus-menerus sama si si hacker gitu. Nah, makanya kalau kalian punya password itu sebaiknya hindari penggunaan password yang gampang, terus pendek, terus sering dipakai ya. Udah sering dipakai, kita bisa lihat sebetulnya. Misalkan top password word list misalkan. Nah, ini bisa dilihat nih. Hindari password-password yang model-model kayak gini nih, 12456, password, QWERTY gitu ya. Karena kalau kita lihat aja ya, di sini tuh hacker-hacker tuh udah nyiapin misalnya ini berapa nih, 1, 2, 3, 1 juta, misalkan 1 juta, 10 juta malah ya, 10 juta password. Nah, ini udah disediain, tinggal dites di aplikasinya gitu. Pasti ada aja yang jebol ya. Nah, tapi gimana caranya si hacker itu nyobain satu-satu kan capek ya. Nah, biasanya mereka akan menggunakan tools ya, tools pihak ketiga itu ada yang namanya Hydra. Ini ya, Hydra Hack. Nah, di sini ada Hydra gitu ya. Terus nanti dari Hydra ini tinggal masukin ini username-nya yang mau dicari misalkan ya, root gitu. Terus passwordnya ini. Udah nanti tinggal dia jalanin, tinggal dia tunggu aja gitu ya. Dia ngerjain yang lain, tahu-tahu kalau dapat ya syukur, kalau enggak ya cari wordlist yang lain gitu. Wordlist itu ini ya, kata-kata yang udah disimpan. Nah, bahkan ada juga kalau hacker yang emang targeting gitu ya, emang disewa untuk targeting mendapatkan password seseorang, itu dia bener-bener melakukan yang namanya ini ya, OSINT gitu. Jadi OSINT ya, open source intelligence gitu, melakukan suatu proses intelijen. Jadi misalkan saya mau ngetes ini ya, username-nya, user targetnya misalkan siapa, Mas Aru misalkan. Ya udah nanti saya searching nih di Facebooknya Mas Aru. Nanti saya lihat hobinya apa sih, terus tanggal lahirnya berapa, terus emailnya apa gitu ya. Nah, nanti dari profiling itu si hacker akan menyusun beberapa kata yang mungkin bisa di-create dari situ ya. Misalkan tanggal ulang tahunnya ditulis. Terus misalkan oh, Mas Aro punya peliharaan nih kucing. Siapa sih namanya? Dicari-cari. Oh, ada nama kucingnya misalkan. Ditulis lagi. Terus dicampur. Misalkan nama kucingnya ditambah ulang tahunnya gitu ya. Dia dikombinasiin gitu. Nah, itu bisa. Dan itu pun udah ada juga toolsnya gitu. Bisa dipakai. Jadi ya itu. Kita itu kalau bikin password, jangan yang ada kaitannya dengan diri kita. Entah itu ulang tahun lah, itu nama siapa, nama pacar, nama kalau yang udah berkeluarga itu sering banget nama anaknya, ulang tahun anaknya kayak gitu. Nah, itu yang harus dihindari gitu. Nah, ini saya akan cobain ya. Ini bagian dari saya kalau pentest tuh kayak gini nih. Hampir setiap hari melakukan pentest itu penetration testing ya. Bagian saya tuh ngecek-ngecekin aplikasi dari klien saya ya udah kuat apa belum gitu. Nah, ini biasanya tools yang saya pakai itu namanya Mas Aldo ya. Nah, saya pernah melakukan tes konfigurasi untuk firewall yang sudah dibuat, terus dia ujinya pakai Nmap, tapi pengujiannya gagal. Itu kenapa ya? Apa dari auditnya sendiri atau harus coba pakai tools lain?
Firewall ya, firewall emang fungsi tugas dari si firewall kan ini ya, istilahnya ngeblok ya, dia bisa yang harusnya portnya open ternyata pas sudah dicek, udah di set firewall itu ke detect-nya close gitu ya kurang lebih. Nah sebenarnya di Nmap itu kita bisa pakai yang namanya metode no-ping. Firewall itu biasanya ngeceknya dari ping ya, kalau dari ping gagal, Nmap-nya itu nge-ping gagal, maka dia bilang close aja udah gitu. Sebenarnya bisa pakai metode yang lain gitu. Bisa pakai metode UDP ya, itu bisa. Efeknya apa? Efeknya scanning-nya pasti akan lebih lambat dibandingkan yang standar ya, perintah standar gitu. Jadi ya itu solusinya ya. Kalau solusinya memang karena ke-blocking ininya ya, pingnya bisa pakai metode yang namanya no ping. Nanti bisa dicari -NP biasanya, nmap -NP bla 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 gitu. Kalau tools lain kalau dari ini ya, kalau dari jaringan tuh kurang lebih sama aja sih. Pasti ujung-ujungnya juga ke cek open port, cek service kayak gitu. Jadi pakai nmap aja sebenarnya udah cukup bagus, tapi kalau mau yang lebih lebih lengkap database serangannya ya, walaupun pembukanya pasti tetap tetap enumerasi port gitu ya. Itu Nessus boleh dicoba tapi berbayar ya. Saya nggak tahu ada trialnya apa nggak Nessus itu. Itu masalah doang. Terus ini saya cobain ya. Nah, Burp Suite ini saya jelasin sedikit. Burp Suite ini tujuannya adalah sebagai proxy ya. Jadi kalau saya nginput dari website saya kayak gini ya tadi ya. Kalau saya input di sini terus saya login, saya matiin dulu deh. Ini saya pakai password manager, dia suka keluar. Ya, misalkan admin terus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya login. Nah, ini kan nggak kelihatan ya. Ini dikirim kemana, terus apa yang dikirim gitu. Nah, tujuan dari si BuzzSuite ini salah satunya yaitu sebagai proxy-nya. Jadi kita kelihatan apa yang keluar dan apa yang masuk gitu dalam browser kita. Caranya kita harus setting dulu di browser ya. Install aja ini namanya apa nih? Suite Sharp ya. Kalau ini plugin buat ngebelokin ke burp-nya. Nggak saya kasih nyuruh lah. Oke, Burpsuite udah nyala, terus sekarang kita coba masukin ya. Misalkan admin, saya login. Masuk dulu. Sebentar, oh sorry, harus di auto switch dulu. Admin. Nah ini ya, udah masuk di proxy kita. Ada di sini, oh ternyata malah di get ya, dia pakai sini get. Oke, ini saya lepas dulu. Dulu deh. Kenapa begini? Harusnya dia post. Ya kayak gini ya. Nah, terus kalau si attacker-nya itu mau melakukan brute force ya, itu kan berarti dia harus input satu-satu ya, teman itu kan nggak mungkin lah karena ngelakuin kayak gitu, pasti ada aja caranya biar gampang. Nah, anggaplah tadi ya, yang pertama kita coba melakukan request dengan username admin, dan ini yang akan kita coba untuk brute force. Gitu. Kira-kira biar sampai ngeluarin hasil, apa namanya, hasilnya tuh login berhasil gitu ya.
Ini coba kita lihat di sini. Di sini ya ada kata-kata incorrect. Nah, ini bisa kita kirim dulu ke intruder. Intruder ini emang salah satu tools di dalam burpnya untuk melakukan request secara masif. Artinya bisa berulang-ulang kali tanpa kita harus setup terlebih dahulu. Tanpa kita harus melakukan secara manual maksudnya. Setup tetap harus di-setup. Nah, ini kita clearkan dulu mana yang mau kita lakukan brute force. Di sini ya, inputan dari passwordnya yang akan kita coba brute force. Nah, ini kita kasih tanda di sini. Artinya kita ngasih tahu tuh ke si burpnya, lakuin brute force untuk inputan dari passwordnya gitu. Terus apa aja yang mau diinput? Nah, di sini ini bisa kita bisa ambil dari word list ya, yang udah ada di internet tuh udah banyak banget domain yang bisa dipakai. GitHub misalkan. Sekarang kita ambil ini. Nah, ini kalau kita lihat tuh ya, udah ada abacus, domain segala macam, ini semuanya udah ada. Tapi wordlist itu sebaiknya kalau kita sebagai pentester ya, ini saya berbicaranya legal ya, kita nggak boleh yang melakukan yang secara ilegal. Itu kita bisa pakai beberapa wordlist, tapi ini ya, sebaiknya itu udah tertarget gitu. Misalkan, mana yang udah bagus ya. Nah, ini. Misalkan kalau kita nyarinya password ya udah cari aja yang apa namanya wordlistnya itu password gini. Atau misalkan kita cari username, ya udah cari username. Beda lagi kalau kita mau enumerasi misalkan file yang ada di web yang nggak kelihatan di kita, tapi kita mau coba nebak-nebak ya cari di sini Beerbuster atau WS Files gitu ya. Agar hasilnya maksimal kalau kita sebagai pentester. Nah, terus kita cobain ya, ini RockU, ini yang biasa dipakai RockU, tapi ini gede banget sih. Kalau nggak salah berapa mega, ratusan mega gitu untuk ukuran password teks aja kan itu gede banget. Kita coba cari yang kecilan aja ya. Kita coba cari, nah ini aja. Selama masih langsung kebuka harusnya dia kecil sih. Bisa kita copy aja, terus kita paste di sini. Nah, ya, udah keluar semua. Terus kita bisa langsung start attack, tapi kalau mau di setting, ini ya bedanya hacker sama pentester ya. Kalau hacker kan memang dia tidak dikontrak secara legal oleh perusahaan untuk melakukan hacking. Tapi kalau pentester karena legal, maka dia tetap harus memperhatikan si servernya gitu. Kuatnya berapa nih kita brute force, takutnya servernya ngedown gitu. Kalau ini karena saya juga servernya juga server punya saya sendiri, jadi harusnya nggak masalah sih. Kita mau ngasih berapa gitu ya. Karena pakainya Docker. Semoga aja kuat ya. Ini coba saya mulai start ya. Nah, ini kan udah jalan. Dia akan nyoba Abacus, responnya apa, kita lihat ada incorrect. Ini ada incorrect. Saya mau nampilin yang, misalkan yang hasilnya berhasil aja deh. Jadi saya nggak mau ada kata-kata incorrect. Berarti negatif search kebalikannya ya. Saya nggak mau yang ada kata incorrect. Nah, ini udah proses brute force-nya. Sebenarnya jauh lebih bisa jauh lebih cepat kalau kita setting thread-nya ke lebih tinggi ya. Atau pakai turbo intruder kalau kita pakai Python itu jauh lebih tinggi dari ini kecepatannya. Ini aja udah cukup cepat ya. Seret gitu. Ini udah 4.000 request gitu. Nah, ini sebenarnya udah kelihatan ya, udah muncul. Kalau ini kan masih dicek, belum dicek. Kita tungguin deh. 6.200, 6.300.
Oke. Ini udah ketemu ya, ternyata passwordnya adalah password. Coba kita lihat responsnya. Welcome to the password protected area admin. Oke, kita coba ya. Kita coba tadi admin. Ini kalau salah kan keluarnya gini ya. Username and password incorrect. Nah, keluar kan. Jadi gitu, makanya kenapa saya bilang brute force itu pasti dapat, cuman ya itu tinggal tunggu waktu sih. Brute force itu bisa dari wordlist. Oh ya, saya belum ngasih tahu ya. Brute force itu bisa wordlist, itu lebih sering disebut sama sebutannya itu rainbow ya, rainbow attack. Terus ada juga yang ngegenerate. Ngegenerate itu kayak apa? Ngegenerate itu kayak gini. Saya tahu ya. Ini saya clear dulu. Generate itu oke. Di sini ada nggak ya? Nah, ini dia. Misalkan saya mau nge-generate kata ya, brute force ini. Saya mau nge-create password yang misalkan panjangnya 3 ya, istilah dulu deh. Dia terdiri dari A, B, C sampai 9. Nanti si brute force tools-nya ini, si Burp Suite-nya, dia akan coba nge-create sebanyak kombinasi yang mungkin terjadi gitu dari A, B, C sampai 9. Nah, makanya pasti semua kata kan nanti dapat kan harusnya. Nah, coba saya start. Nah, ini kayak AA, BAA, CAA, DAA, dicobain tuh. Walaupun kita nggak punya wordlist-nya kan, nanti dia akan coba nge-create sendiri. Kayak gitu. Nah, ini pakainya generator, nih bahaya banget. Sekarang. Oke, terus gimana langkahnya kalau misalkan dibalik kita sebagai web developer-nya gitu. Kalau kita sebagai web developer ya berarti kita harus ngasih metode semacam bisa pakai CAPTCHA gitu ya. Yang mana kalau kita input biasanya keluar ditanyain kan, coba pilih kata-kata apa namanya gambar, misalnya gambar rumah yang ada di sini yang mana gitu. Nah, itu menandakan bahwa si pengakses loginnya itu emang benar-benar manusia, bukan bot. Ini kan jatuhnya bot jadinya, ya, robot. CAPTCHA. Ini yang sering dipakai ya dari Google, namanya CAPTCHA ini. Jadi semacam dikasih challenge itu usernya buat tahu kamu robot apa bukan gitu ya. Kalau selama ini kita nggak tahu misalkan ya, kenapa sih kita ditanyain kita robot apa bukan, ini tujuannya ini buat menghindari adanya brute force yang satunya. Terus yang kedua, kita bisa pakai metode rate limit. Rate limit itu istilahnya misalkan kalau kita salah password 3 kali, kita harus nunggu misalkan eh, kita harus nunggu misalkan 1 menit. Nanti kalau salah lagi ditambahin lagi hukumannya jadi 2 menit, 5 menit gitu kan. Lama-lama kan bisa nunggu sampai seabad tuh si hackernya, otomatis pasti give up lah, nyerah dia pasti gitu. Nah, sebagai web developer sebaiknya kita harus pakai itu. Nggak harus di semua request ya. Terutama itu adalah request-request yang terkait login, forget password, OTP kayak gitu-gitu yang harus dimasukin anti brute force-nya. Coba kita lihat di sini misalkan ada contohnya nggak ya? Nah, ini biar ini nggak kelihatan nih. Nah, ini dia. Jadi kalau misalkan 1, oke lolos, 2 lolos, yang pas ketiga apa namanya salah lagi dikasih too many request gini. 429 itu too many request. Kalau 404 kan apa coba? 404. 404 tuh not found ya, error not found. Izin bertanya Pak, kenapa Instagram tidak menggunakan autentikasi verifikasi jadi rentan terhadap serangan brute force? Sebenarnya ada, tapi gede sih ininya, apa namanya, request-nya kalau nggak salah ya, saya pernah dikasih tahu sama salah satu developer Facebook-nya itu,
Mereka masih mengizinkan sekitar 5.000 request per menit ya kalau nggak salah. 5.000 request per menit login salah itu masih diizinkan. Nggak tahu ya kalau sekarang gitu. Mungkin udah lebih dikit atau lebih banyak, saya juga nggak tahu. Nah, terus dia juga ada ini sih, ada metode untuk deteksinya ya, nggak hanya dari banyaknya request. Bisa juga dia akan ngecek dari biasanya dari IP mana gitu. Nah, kalau ada bahaya, mungkin berhasil loginnya, tapi ada semacam pemberitahuan ke email gitu. Salah satunya itu. Tidak menggunakan autentikasi. Maksudnya gimana nih? Nggak gunakan autentikasi. Autentikasi ini kan login ya sebenarnya. Oh, CAPTCHA maksudnya. Ya, itu CAPTCHA-nya itu sekarang tuh modelnya gini. CAPTCHA tuh nggak harus input, tapi dia ada namanya jenisnya tuh versi 3 ya. Eh, Namanya tuh pembobotan. Artinya nggak harus kita masukin CAPTCHA, tapi dia bisa ngebobotin sih. Jadi dia udah tahu nih sebenarnya yang login ini sebenarnya orang yang asli apa enggak gitu. Jagonya tuh itu. Apa ya istilahnya, saya lupa deh. Pembobotan. Frictionless user experience. CAPTCHA. CAPTCHA. Nah, ini ya checkbox, terus kalau checkbox kan kayak gini aja ya. Kadang kalau kalau browser kita sebelum kita apa namanya login gitu ya, kita checklist dulu. Kita kalau dimata itu dia bisa ngedetect kan kalau ternyata emang benar kita, ya kita nggak perlu ngisi captcha, kita cukup klik terus langsung centang aja. Gitu. Dia terus berkembang kok, makanya nggak kelihatan. Karena gini, semakin aman, apa namanya, semakin aman aplikasi, itu penggunanya pasti semakin repot lah. Mungkin si pihak dari Instagram itu menimbang itu ya, daripada user nanti pada ribet banget. Login sebaiknya mungkin captcha-nya dihilangin, tapi ada mekanisme keamanan khusus lagi di dalamnya gitu sih. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Terus ada pertanyaan lagi? Oke, kita lanjut. Sekarang misalkan kita ke... Oh ya, brute force itu juga ada penanganan lainnya ya. Brute force itu kita bisa pakai yang namanya token. Kita bisa setup token buat menghalang dari si brute force. Jadi misalkan kalau kayak gini nih, kayak tadi kita lakuin brute force gini ya. Kita lihat di repeater. Ya, ini kalau kita send berapa kali tetap diterima, tetap diproses sama si aplikasi. Nah, itu salah sih. Jadi harusnya ada token ya. Misalkan di sini saya tambahin ya, M token gitu. Ini random gitu. Nah, token ini cuma bisa dipakai satu kali dalam satu request gitu. Artinya kalau saya ngelakuin ini lagi, saya coba kirim request lagi, itu akan dibilang nggak valid gitu, nggak akan dicek sama sekali. Itu bagus juga namanya token. Jadi dia harus dapetin lagi nih token yang valid berapa sih, atau apa gitu, baru bisa ngelakuin brute force. Cuman itu tetap ada kelemahannya lagi, di mana si attacker bisa
nge-grab dulu tokennya, baru dimasukin lagi ke dalam si ini ya, si tools-nya gitu. Cuman itu 2 tahap lah, artinya butuh effort lebih lanjut dari si hackernya. Tapi minimalisir, minimal ya, minimal ini meminimalisir hacker-hacker yang rely on tools saja gitu, yang cuman bisa pakai tools saja, tapi nggak bisa ngoding, kayak gitu. Tapi paling benar ya itulah ada rate limit sih. Saya paling suka rate limit dibandingkan CAPTCHA sebenarnya. CAPTCHA tuh repot, ngerepotin user gitu. Kadang kita jawab bener aja dibilang salah gitu kan. Nah, itu nyebelin banget. Kalau rate limit enaknya ya itu benar-benar buat si hacker kan nggak mungkin sih. Jarang banget lah ada orang nyoba-nyoba nyari password sampai 100 kali gitu. Sendiri ya. Info sendiri kan jarang. Oke, coba deh yang kedua. Yang kedua itu ada command injection. Nah, saya cek dulu deh di OSP. Command injection ini adalah salah satu bentuk serangan di mana hacker akan coba untuk melakukan sisipan kode jahat di dalam suatu inputan gitu. Di mana inputannya itu memang sengaja dibuat sama si developer untuk mengakses ke dalam fungsi yang ada di operating systemnya. Biasanya untuk hal-hal yang nggak bisa di-cover sama bahasa pemrograman gitu. Kayak PHP kan nggak punya fungsi ngeping gitu misalkan. Terus apalagi ya? Mungkin untuk level-level low level gitu ya di operating system yang nggak ada di PHP atau ASP gitu. Nah, itu akan menggunakan fungsi dari si OS. Nah, komen itu seperti apa sih nih? Saya contohin ya, misalkan di terminal saya. Ini kan namanya shell ya. Ini kelihatan nggak sih saya nge-share tadi bolak-balik kayak gini nih? Kelihatan Pak. Kelihatan ya terminalnya nih? Oke, misalkan di sini ID gitu ya. Nah, ID kan kelihatan. Nah, ini yang disebut dengan komen di dalam shell ya, komen. Kalau kalau yang tadi, kalau yang di sini, yang di Burp, kita ngasih injection ini, sorry bukan injection, input ini diprosesnya cuma di level PHP-nya, nggak sampai ke OS ya, nggak sampai ke sini, nggak sampai ke terminal. Misalkan saya mau nge-ping detik. Nah, kayak gini. Ini komen-komen yang dipakai di terminal. Nah, terus kalau kita coba cek, nah, ini contoh eksploitasinya. Misalkan si developer bikin codingan kayak gini misalkan. Terus harusnya yang diinput ini gini, story.txt misalkan si ini, saya nggak jelasin rinci ya. Fungsi dari ini tuh sebenarnya cuma nampilin isi file. Kayak gini nih jelimetnya ya, kayak gini. Isi file, padahal gampang banget kalau kita buka, klik 2 kali gitu ya. Sebenarnya belakangnya kayak gini. Nah terus, to wrapper ya, kucing, maksudnya cat itu ya view isi file lah. Mau ngelihat isi file dari story gitu ya, komennya kayak gini. Cat wrapper story.txt, maka keluarlah si isi dari story.txt. Nah terus ternyata setelah dieksploitasi, maka yang harusnya hanya cukup sampai di story.txt, ini bisa ditambahin sama si hackernya itu adalah titik koma. Titik koma kemudian adalah perintah selanjutnya ls. Ls kan list itu ya, list directory atau list listing file ya. Itu benar, pertama keluar dulu si isi dari file story-nya, yang kedua dijalanin juga si ls-nya gitu. Ini nih. Ini yang sangat berbahaya di website ya, kalau kita naruh di web, bahaya banget.
Karena si hacker ya bisa direct ya, lakukan command injection. Oke, kita coba di latihannya tadi. Tadi mana sih? Ini ya. Ini misalkan tujuan dari si server ini adalah ngeping sebuah device. Misalkan saya mau ngeping di itu berapa IP-nya ya? IP-nya. Sebenarnya kita bisa pakai ping langsung sih. Ini pakai DNS lookup, kita coba ke, nah di sini juga bisa, misalkan ya, pin, kelihatan. Kenapa IP-nya bisa beda? Karena ya mungkin aja dia punya beberapa server sih. Tergantung kita dapatnya di server yang mana. Ya, anggaplah ini ya. Saya mau punya sini. Nah, keluarkan hasil dari shipping-nya. Terus gimana cara eksploitasinya? Orang kita cuman bisa ngelihat apa namanya informasi pin doang tadinya gitu ya. Nah, tapi karena eh, ini adalah salah satu bentuk memang yang udah bisa dieksploitasi ya. Ini kita bisa tambahkan istilahnya itu adalah stacking query ya. Jadi kita bisa nyetek tuh numpukin query. Jadi setelah eksekusi query ngeping, kita mau nambahin lagi misalnya. Anggaplah kita kasih kita mau lihat directory deh, kita coba ls gitu. Bisa nggak? Bisa. Nah, ternyata bisa kelihatan ya di sini ya, help index.php source. Oh, berarti di dalam sini ada nih, ada index.php. Saya mau lihat isinya apa gitu ya. Bikin aja kayak gini. Tadi kan ya, mau lihat isi file index.php. Submit. Nah ini tuh isi dari isi file PHP-nya ini ternyata kelihatan. Misalkan penasaran, ini mah nggak seru, dalamnya nggak ada apa-apa. Coba cek keluar lagi, misalkan ls titik-titik ke atas lagi ya, titik-titik itu artinya kita pindah direktori ke atasnya direktori yang saat ini sedang akses. Ada apa sih di atas ini tuh, ada apa aja? Oh, ternyata ada banyak ya, ada root, captcha, view health, view source, ada top secret. Nah, ini bisa kita lihat kan akhirnya top secret, terus apa lagi? Konfigurasinya di mana ya? Coba kita naik lagi satu lagi. ls titik slash titik artinya naik lagi satu lagi di atas, ada nggak? Tadi kan kita naik sekali, sekarang naik 2 kali. Istilahnya manjat lah. Gitu. Nah, ternyata ada lagi nih. Ada add miner, ada config, ada database. Ini ya config ya. Terlihat cukup menarik nih. Biasanya ya, kalau orang-orang security, ada kata-kata config, terus ada .xml atau apa include connection segala macam. Nah, itu biasanya cukup menarik. LS tadi berarti naik dua kali, terus sekarang kita mau mengakses ke file, ini ada database, ada config ya. Kenapa kita mau ke file folder config dulu. Nah, ini ada file config.include.bug.base. Oke, sekarang kita mau coba baca isi dari file si config itu apa sih? Kita pakai fungsi cat ya tadi ya. Naik 2 kali ke folder config, terus kita baca file config.in.
.php. Ada ya. Baik, 2 kali config in.php. Nah, terus. Kosong ya ternyata ya. config dotting coba pakai yang list. Kosong ya. Coba. Oh, apa nggak kelihatan ya? Oh, ini ya, ternyata kelihatan tuh di sini nih. Ini yang kita cat tadi. Tadi kan pertama ngeping, ternyata ada tag PHP, jadi dikiranya tuh tag HTML biasa, jadinya ketutup. Sebenarnya ada nih, ini kan kelihatan. Servernya apa, terus nama database-nya apa, nama usernya apa, nama passwordnya apa, kelihatan. Coba yang aslinya deh. Yang .php ini. Ini harusnya kan kelihatan, coba biar gampang di sini. Pakai developer tools. Nah, ini ya. Yang dipakai DVWA sama Ethernet. Usernya DVWA, passwordnya pas.ss ini ya. Nah, ini dia bahayanya dari bentuk serangan command injection. Nah, dibalik lagi. Kalau misalkan kita jadi web developer-nya itu sebenarnya kita gimana ya? Kalau kita tetap pengen punya fungsi ngeping, tapi kita nggak mau ada orang lain tuh bisa nambahin query setelah ngeping gitu. Caranya ya berarti kita harus nge-blacklist komen-komen, bukan komen sih, nge-blacklist apa namanya, tanda bacanya yang bisa bikin itu stack, yang bisa bikin numpuk. Berarti kan tadi ada titik koma ya, masalahnya itu ada di titik koma. Nah, kalau titik koma ini udah kita hapus, itu harusnya kita udah aman kan. Nah, tapi ternyata kalau kita cek lagi, sebenarnya sering titik koma di dalam terminal itu buat stacking query itu kita bisa juga pakai namanya pipeline. Ini ya. Saya pakai pipeline atau double pipeline atau double pipeline. Nah, ya tetap keluar malah. Ngepingnya dilewatin, malah si terakhirnya malah yang keluar. Gitu. Jadi yang harus kita sanitasi itu berarti ya titik koma, terus sama pipeline. Pipeline itu yang garis lurus itu loh. Ini nih, vertikal. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan kah sampai saat ini? Sejauh ini ya. Ya, command injection sih bisa banyak ininya. Nggak cuman kita lihat file doang, terus apa namanya, ngelihat directory gitu ya. Nggak sih. Banyak banget eksploitasi yang bisa dilakuin. Kayak misalkan mau nambah user, bisa. Mau nambah SSH, bisa. Misalkan ya, kalau permissionnya dapat. Terus misalkan mau ngapus file yang ada di dalam server, bisa banget. Gitu.
Kayak gini ya, contoh misalkan saya mau create file deh. Saya mau create folder. Kalau permissionnya itu sama, permissionnya itu www.data yang didapat yang ada di dalam direktorinya, maka bisa ke create. Tapi kalau yang punya itu beda owner, itu nggak bisa. Misalkan saya mau nge-create ini test images. Oke, sekarang kita lihat ya, apakah udah ke-create apa belum. TS. Nah, kan ke-create nih. Jadi si hacker ya bisa ngapain aja, bisa bisa buat naruh file simpenan dia kah, buat naruh malware kah, buat naruh ransomware gitu ya. Itu bisa melalui jenis serangan ini ya. Paling gampang tuh lewat command injection. Coba lagi deh. Kita coba. Biasanya apa sih kalau misalkan hacker-hacker yang sekarang ya, yang paling sering naruh tuh file apa? Itu sekarang ada istilahnya itu cryptojacking. Itu nanti kalau teman-teman ada yang jadi bukan web admin ya, sysadmin gitu ya, atau Loris, network. Pak. Ya, gimana? Kalau ada yang jadi network administrator itu sering-sering ngecek sih, apakah server kita itu udah ada yang nyusup terus dijadiin buat mining ya. Ini sering banget terjadi soalnya saat-saat ini, gitu. Karena tahu kripto waktu itu naik ya, walaupun sekarang lagi nyungsep juga. Ya, kalau Solaris itu lebih ke DOS ya, ngedos tapi untuk di Apache-nya aja. Solaris, kalau Nginx nggak apa. Ya, cryptojacking ini, kalau dulu kan ramenya tuh ransomware. Ransomware itu terang-terangan, jadi dia install ransom di aplikasi di server korban, di mana nanti setiap filenya ya, setiap file dari server itu akan di-encrypt, nggak bisa dibuka sama pemiliknya. Terus kalau mau buka, dia harus bayar tebusan, nah itu ransomware. Nah, sekarang, karena orang udah tahu ya, udah ada ransomware, maka udah keluar antivirusnya, terus juga orang udah gue harus sering-sering backup nih ke eksternal, biar kalau ada ransom masih bisa dibalikin gitu ya. Akhirnya sekarang bikin lagi yang namanya cryptojacking, lagi populer lagi. Cryptojacking dia nggak minta apapun ya, nggak minta secara langsung, nggak ngerusak file, nggak nge-encrypt file dari server atau dari korbannya. Tapi dia akan menggunakan resource dari si servernya untuk melakukan mining. Mining itu artinya nambang ya, nambang Bitcoin kah, nambang Ethereum kah gitu. Nah, kalau kayak gitu, ini tergantung pinter-pinternya hacker sih. Kalau misalkan dia cuma install, dilepas, biasanya kelihatan sama si admin karena kok prosesnya tumben gede banget gitu ya. Tapi kalau dia pinter, biasanya dia cuma ngambil nggak rakus gitu si hackernya. Ngambil sedikit CPU, jadi nggak kelihatan banget sih. Mungkin naik sekitar 5% atau 10% gitu. Nah, itu yang repot. Besok, cryptojacking. Nah, biasanya apa sih jenis cryptojacking itu ada namanya eccentric. Ini ya, ini sering banget dipakai sama si hacker buat nitip nambangnya ya ke server punya orang. Ini bahaya banget. Dan lagi kita nggak tahu sih, walaupun kita lihat config-nya karena cuma kelihatan wallet-nya aja, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ini punya siapa gitu, nggak tahu juga karena cuma ada wallet ya. Nah, ini ya. Miner. Jadi ya cuma ada kayak gini aja. Gimana coba cari tahunya kan? Terus, nah ini. Nanti kalau teman-teman ternyata ada, itu silakan coba lihat di configuration. Kali aja si hackernya itu ada salah naruh apa gitu ya, mungkin bisa dilihat. Ternyata mungkin
salah satu karyawan di dalamnya, kita juga nggak tahu ya. Itu memungkinkan banget sih. Apalagi di kantor-kantor pemerintahan gitu, bisa jadi sih salah satu usernya yang nakal, nah yang malah yang nanem di situ. Kayak gitu. Oke ya, kita lanjut CSRF. CSRF itu ini ya, cross-site request forgery. Beda sama yang namanya si siapa ya? Si cross-site script beda. Kalau cross-site script kita akan menginjeksi JavaScript ke dalam websitenya. Kalau CSRF ini kita eh, gini, misalkan ya di dalam Facebook kan ada fungsi misalkan ganti password, ini misalnya. Nah, terus si hackernya ini akan coba untuk ngirim suatu link, misalnya saya ngirim link ke Mas Haba misalkan, terus diklik sama Mas Haba, oh nggak ada apa-apa, cuman ke Facebook aja gitu ya. Tahu-tahu Facebooknya udah nggak bisa login aja. Nah, itu karena apa? Karena linknya itu menyebabkan Mas Haba itu secara nggak sadar itu melakukan proses pergantian password gitu. Nah, itu bisa banget. Ini contohnya ya, admin password, misalkan passwordnya ini mau saya ganti ke, misalkan saya ganti di kayak password 123 misalkan. Tadinya kan password ya, masih ganti password 123. Terus saya mau lihat dulu CSRF tuh karena nggak ada token yang tadi saya bilang. Kita lihat dulu di sini, kita change. Password udah berubah ya. Sekarang coba saya tes credential apa sih? Oh, tes. Admin password tadi coba password salah ya. Tadi soalnya udah diganti admin password juga saya login. Nah, udah valid berarti passwordnya udah ganti. Nah, terus serangannya gimana? Kalau ini kan saya mesti ngetik sendiri nih. Gimana caranya biar saya si admin yang nggak ngetik dapat link doang, tahu-tahu keganti passwordnya gimana caranya? Nah, itu makanya kenapa kita nggak boleh asal-asalan ngetik suatu link ya. Salah satu bahayanya ini CSRF. Ya benar CSRF token betul. Kita emang istilahnya ini ya buat si mitigasinya atau buat penangkalannya itu benar pakai token biasanya. Kalau nggak ada token ya gampang banget buat kasih CSRF. Tapi gimana nih real life-nya? Cuman kalau teori kan ini ya kurang bagus lah ya. Coba kita cek deh. Di sini ada username admin, password ini kan ini tes kredensial ya. Oh ini ganti password nih. Nah, sebenarnya kita tinggal bikin link aja gitu ya, sebuah link di mana nanti si user akan coba ngeklik. Anggaplah ini saya klik dulu, misalkan ini saya ganti passwordnya biar si user keganti password ke 123 sampai deh. Kalau enggak, passwordnya saya ganti 1234566. Ini ya, ini saya copy. Terus anggaplah ada yang chatting ke saya, "Mas ini kenapa linknya nggak bisa?" gitu, misalkan dikasih link kayak gini, atau ditutup dulu sama dia, misalkan pakai short link lah ya, short link, short URL. Setelah ini saya kecilin, nah, kan jadi kayak gini nggak kelihatan ya. Saya copy, terus saya dikasih link gitu, "Mas tolong dong dicek nih linknya, kayaknya ada yang error," gitu. Oke, saya cek deh. Nah udah, terus password udah keganti nih, segampang itu gitu. Coba admin
Tadi kan password saya itu password 123 ya. Saya coba. Tuh, udah keganti passwordnya. Itu karena ada apa ya, kelalaian sih dari programmernya untuk bikin suatu mekanisme token. Sekarang udah ganti tuh, 1, 2, 3, 4, tinggal. Nah, valid kan? Udah keganti. Cuman gara-gara ngeklik link. Makanya teman-teman ada link udah deh. Mending jangan dibuka, atau kalau penasaran, ada lagi triknya, open source link save gitu ya. Kita bisa pakai ini, check source URL boleh. Kita pakai ada yang lain juga sih. Banyak apa ya. Kita coba pakai ini dulu. Kalau teman-teman penasaran, misalkan ada dapat suatu URL ya, mau dari Bitly, dari apalagi sih biasanya tuh SID gitu ya, atau Google go.gl itu ya, kita coba expand dulu. Itu dia akan kemana sih gitu. Nah, bisa kelihatan ya, ternyata ke arah sini tanpa kita harus ngeklik linknya dulu gitu. Nah, kayak gini. Kita bisa lihat, hati-hati. Itu kalau penasaran, kalau udahlah ngapain sih buka-buka juga, ya udah lebih bagus ya diemin aja. Gitu. Oh ya, bukanya juga jangan di browser yang sama ya. Artinya misalkan kita udah login, terus lebih baik buka di versinya incognito gitu ya. Di sini terus new incognito gitu. Nah, kayak gini misalnya. Baru dibuka. Karena apa? Karena session kita itu yang udah login itu kesimpan di browser yang ini gitu. Kalau di incognito kan otomatis semua session cookie itu dicabut ya. Jadi cukup aman kalau kita mau buka link. Kayak gitu sih. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Nggak ada ya? Kalau ada, tulis saja nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita coba untuk ke file inclusion. Sebentar, CSRF ini ada 2 jenis sih ya. Jadi kita bisa pakai yang namanya post, bisa juga pakai yang namanya get. Kalau yang tadi get itu di mana URL itu dikirim di atas gini ya, tadi where password sama dengan, nah ini namanya request get. Kalau request post itu ada di dalam, nggak kelihatan. Kayak ini postnya. Nah ini kan nggak ada tuh passwordnya, yang kita input apa, yang kita cek username itu apa. Tapi adanya di sini, di dalam bodinya. Nah, post ya, ini metodenya post. Kita lihat di sini juga ada post. Jadi dikirimnya di sini. Nah ini kan lebih tidak terlihat lagi sama user awam gitu. Nah itu jauh lebih bahaya lagi. Tapi bisa dikirim nggak dari CSRF? Tetap bisa. Caranya tinggal bikin suatu host gitu ya, hostingan, di mana fungsinya itu ya fungsi login, tapi diarahin ke aplikasi yang vulnerable. Gitu. Nih kalau di Burp itu enaknya udah ada yang namanya, kita bisa nge-create sih, generate CSRF nih, POC-nya. Ini tinggal di copy, kita hosting, udah kalau ada user yang input ini, maka otomatis username password-nya dia akan berubah. Login. Oke, sekarang kita lanjut ke file inclusion. Saya belum tahu nih, ini kayak gimana nih cara mainnya nih. Coba saya klik dulu nih, file 1.php. Kalau admin your IP address is ini, oke, file 2. I need password 8 characters long, so I pick Snow White and the 7 dwarfs. Delapan karakter ini maksudnya satu Snow White sama 7 kurcaci ya, jadi 8.
file 3.php. Oke. Ya, ini intinya si aplikasi sering ya pasti kalau teman-teman nanti coding, kalau mau kita lihat di sini resource deh. Itu sebenarnya kita si programmernya tuh pengen buat apa namanya mengeksekusi file di dalam file gitu. Jadi misalnya ada 2 file PHP nih. Satu file buat manggil PHP-nya, satu adalah file yang dipanggil gitu. Fungsinya apa? Biasanya biar biar apa ya? Biar simple sih biasanya. Jadi cukup manggil satu file tapi variabelnya beda, maka bisa memanggil file yang berbeda. Nah, itu intinya itu. Tapi kalau nggak ada sanitasi, nggak ada perbaikan, nggak ada anti keamanannya ya, itu bisa apa namanya, bisa mengeksekusi file yang lain gitu. Contoh, saya mau ngecek deh, ini apa page include.php. Coba saya tes, misalkan saya mau ambil index.php ada nggak? Nggak ada ya. Kalau file 2, file 3, oke. Ini kayaknya post ya kalau kita cek ya, karena nggak ada tambahan lagi nih di sini parameter. Oh, masuknya di sini tetap get, tapi ganti file 1.php. Ini lemot banget. Matiin dulu deh prosesnya. Tapi jangan kedot sendiri nih gara-gara manggil indeks ya. Jadi dia semacam rekursif gitu. Ini kayaknya harus saya matiin dulu deh. Oh, udah jalan. Oke, file inclusion. File 1. Nah, ini ya. Oke, sekarang saya mau coba ambil apa ya? Kalau misalkan saya mau ambil /etc password, ini ngambil file yang ada di dalam suatu OS. Dapat nggak? Ternyata dapat ya. Ada root, bla 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 gini ya. Ini buat ngelihat user-user yang ada di dalam suatu Linux-nya, suatu servernya gitu. Ternyata bisa dieksploitasi di sini. Gitu. Bisa baca apa lagi? Kita coba host deh, misalnya. Ini kelihatan settingan hostnya, terus coba kita lihat biasanya apa. Kalau mau lihat password dari Linux-nya itu ada di etc shadow ya. Tapi ini biasanya hanya user root yang bisa lihat. Nah, ternyata bisa ya. Parah banget. Dah. Ini passwordnya nih. Dan ini harus di-crack dulu, bisa pakai hashkiller, hashcat, atau terus semacamnya lah, Hydra juga bisa. Ini harusnya nggak boleh sih. Tapi ternyata bisa dibaca ya, jadi saya dulu ngaco. Oke, baik kita lihat di OAuth ya. OAuth ini adalah framework kalau teman-teman mau belajar tentang keamanan website itu bagus banget untuk belajar OASP ini ya, karena dalamnya udah cukup lengkap. Karena dia emang framework yang sengaja dibuat untuk checklist kita apa sih yang mau kita cek gitu ya, kalau kita ngelakuin canvas. Kita coba baca ya. The file inclusion vulnerability allows an attacker to include a file, usually exploiting a dynamic file inclusion. Ya, maksudnya gini, yang kayak tadi ya, bahwa satu fungsi itu secara dinamis bisa manggil file-file yang berbeda gitu. Ini dynamic file inclusion. Oh ya benar, ternyata selain bisa ngebaca file yang sensitif, si serangan ini juga bisa melakukan code execution. Gimana caranya nanti saya kasih tahu. Pakai protokolnya dibedain. Terus bisa juga proses script, bisa juga denial of service.
Denial of service itu ya tadi yang ngedos ya, ternyata pas saya manggil indeks mungkin ngelup sendiri jadinya ngedos sendiri. Kalau yang tadi kita cek ini ya, sensitive information disclosure. Nah, ini tadi sama ya, kita ngecek attach password ini. File inclusion itu ada dua, ada lokal, ada remote. Kalau lokal itu biasanya kita cuma manggil file-file yang ada di dalam aplikasi kita. Nah, kalau yang remote, kita bisa host di mana gitu ya, terus kita panggil, terus keluar deh ininya, apa namanya, komen yang ada di dalam remote. Kita contoh dulu deh, misalkan, apa ya, biasanya kalau bikin file gratisan di online ya, create file online, free, apa ya istilahnya, paste bin ya, paste bin bisa kayak gitu. Nah ini ya, misalkan saya mau bikin fungsi PHP info. PHP info itu fungsi untuk melihat apa namanya konfigurasi web server di dalam website. Nah itu pengen saya lihat di, anggaplah di ini ya, tadi di DVWA kita ini, yang tadinya cuman apa sih? Tadinya kan lokal file ya, kita cuman ngambil dari lokalnya, dari di dalam servernya. Sekarang kita mau coba ngambil file dari luar server, tapi dieksekusi di dalam servernya ini sendiri. Gitu. Bisa apa? Kita cek. Saya juga belum nyoba ini ya. Kita coba. Public, bisa dibuat public. Public, oh udah ya. Oke. Ambil row-nya. Nah ini ya, kita coba. Bisa apa enggak? Tapi nggak jadi .php ya. Oke, misal kayak ini. Oh, ternyata bisa kan, ke eksekusi. Ternyata kita bisa remote file inclusion. Nah, ini ke eksekusi nih berarti. Kita bisa ngelihat versi PHP-nya, terus web servernya, dokumen root-nya ada di mana. Biasanya kita suka lihat di dokumen root. Oh, dia tetap ada di var.html. Setelah manggil baru kelihatan yang ininya ya. Ini kan bahaya banget nih. Sama aja kita bisa nge-remote kode execution ya. Kita bisa setting apa aja di sini. Ini namanya RFI. Terus gimana buat ngobatinnya? Ngobatinnya gampang sih. Kita tinggal listing aja file-file yang emang boleh dipanggil sama si aplikasi. Udah gitu aja udah aman. Oke. Ini bisa diedit nggak sih? Nggak bisa ya. Saya misalkan mau bisa bikin, ini bisa bikin backdoor di sini. Biasanya sama si hacker-hacker, oh ini bisa diedit. Bisa bikin backdoor. Single command line backdoor. Bisa nyontoin biar teman-teman tahu ya bentuk backdoor itu kayak apa biasanya. Nah, ini contohnya ini deh. Oke. CMD ya komennya. Backdoor tuh gini aja, simple gini aja udah bisa jadi backdoor. Ini ya, copy. Terus ini kita ganti, kita panggil si backdoor. Tadi belum raw ya, sorry deh. Raw-nya dulu. Sini. Nggak ada apa ya, nggak kelihatan ya. Namanya juga backdoor, nggak kelihatan. Tapi buat ngaksesnya itu biasanya butuh butuh kata kuncinya atau butuh parameternya. Tadi kita lihat di sini ya.
Di sini parameternya adalah request CMD, nanti baru dia akan menjalankan sebagai sistem OS. Ya kan? Kita tes nambahin where CMD misalkan sama dengan ls get source. Sorry, ini udah ada where ini cuma bisa dipakai sekali. Kalau kita mau pakai yang kedua kalinya, itu kita pakai n. Nah, keluar kan? Inilah yang disebut backdoor. Jadi kita bisa ngelihat aja di sini ada apa aja sih. Kita seakan-akan tuh ngeremote dalam servernya. Udah mau ngapain aja udah bebas. Anggaplah saya mau lihat yang ada di slash ls slash. Itu ada apa? Kelihatan. Entry point.sh, etc, home. Oh, udah lengkap banget nih ya. Saya mau lihat file dari web aplikasinya misalkan. /var www.html. Ada apa aja? Karena kita tadi tahu ya, posisinya ada di var.html dokumen rootnya. Nah, ini kelihatan lagi ada Netminer, ada login, PHP info, robot, segala macam ya. Kalau kita pengen tahu ini file apa folder, ya kita tambahin komen aja, ls-la. Kelihatan deh. Yang ada D-nya ini berarti directory. Kita bisa masuk ke dalam folder. Ini folder gitu ya. Kalau yang nggak ada D-nya berarti ini file. Ini kan nggak ada nih. Strip. Nah, itu file. Gitu. Oke ya, ada pertanyaan sejauh ini? Hari ini saya cukup sekian dulu, soalnya saya ada appointment sama dokter ya, dokter anak saya. Lagi musim ini ya, demam sih. Jadi saya harus ke dokter. Ada pertanyaan kah? Silakan, sambil saya absen. Aulia ada ya? Aulia Puspa Nabila. Firly ada? Intan Ratnasari. Hadir, Pak. Oke. Kamalia. Muhammad Fahmi. Ada dua. Muhammad Rehan udah mulai hadir belum sih? Kalau nggak salah kan dia sakit tuh ya. Novita Sari ada? Wulandari. Hadir, Pak. Oke. Mas Aru ada? Hadir Pak, hadir. Iya. Mas Nana? Ada Pak. Mas Aldo ada ya tadi ya. Mas Haba? Ada ya. Ada kok. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya tutup nih?
Cukup, Pak. Cukup ya. Ya baik, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi di minggu depan tuh libur nggak lah ya. Libur tuh kapan sih? Setahu saya bulan ini tuh ada libur lagi ya. Iya Pak, ada tapi lupa Pak. Libur terus ya, enak. Ya wes, makasih yang udah datang, terus udah sempet ini ya, ngasih share-share juga. Saya senang sih kalau misalkan ada teman yang ternyata ada yang udah pernah nyobain kah atau yang pengen tahu gitu ya. Saya senang sih kalau ada yang sharing-sharing. Oke, gitu aja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak.